dari itu ada 6 sifat, Bu, yang seharusnya sampean hindari, sehingga 6 sifat ini tidak menjadikan kita bertolak belakang dengan sifat Sayyidah Fatimatus Zahra. Apa itu, Ustaz? Yang pertama adalah sifat an-nanah. Jadi sifatnya ada 6 yang harus dihindari. 3-nya berakhiran nah, 3 yang selanjutnya berakhiran koh. Ya. Yang pertama apa? An-nanah, bareng-bareng. Yang kedua hannanah. Yang ketiga mannanah. Nah. 3 ya. Yang 3 selanjutnya, Bu, berakhiran koh. Apa itu, Ustaz? Yang nomor 4 haddaqah, barraqah, syaddaqah. 6 sifat ini adalah sifat yang sering, Bu, dimiliki oleh seorang perempuan. Semoga kita terhindar darinya. Amin ya rabbal. Yang pertama apa, Ustaz? An-nanah, suka ngeluh, suka madul. Nah, kena, Bu, ya. Ada yang suka ngeluh, Bu. Nah, apa lagi awak nih? Tidak dapat petis, padahal seharian pergi. Apa dia punya bini kedua? Jadi dari apa ya? Saking seringnya ngeluh, nggak qanaah, akhirnya timbul su'ud. Padahal suaminya, Bu, ya Allah, kerjanya di bawah terik matahari, warnanya bukan hanya hitam, Bu, sampai sudah ungu. Ya, punggungnya itu sudah berbentuk orang rukuk, Bu. Masya Allah. Suka ngeluh, bahkan ngeluhnya naudzubillah bukan hanya ke suaminya. Kalau ke suaminya masih wajar, Bu, gak ada orang tahu. Ngeluhnya ke ya Allah, musibah apakah yang aku terima? Aku bertahan hanya demi anak-anakku. Masya Allah, sok lebay, Bu, ya. Sampean itu, Bu, kalau ngeluh di medsos jangan bangga sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada untungnya. Kenapa, Ustaz? Karena yang benci kepada sampean terus membaca story sampean, syukur kau, seneng dia, Bu, Masya Allah. Dan yang cinta ke kita pun akhirnya respeknya kurang. Ini kayak gitu sifatnya. Kayaknya enggak kayak gitu. Akhirnya yang cinta ke sampean pun respeknya maka hindarkan curhat-curhat melalui story, medsos yang tidak aneh. Curhat itu innama ashku basi wa huzni ilallah. Kalau mau mengadukan kesusahan, kesedihan, ya kepada Allah. Kapan Ustaz ngadukannya? Tengah malam, Bu. Tengah malam ngapain, Bu? Bertahajud kalau sampean. Yang betul harusnya tahajud. Kalau Rasulullah sering ibadah malam sampai kakinya bengkak. Kalau sampean matanya yang bengkak. Karena sering na'udzubillahi min insyaallah. Yang kedua, sifat apa, Ustaz? Mannanah. Bareng-bareng. Biar dapat dari pengajian ini nanti dihafalkan. Tadi putrinya Rasulullah harus hafal. Yang selanjutnya 6 sifat yang harus dihindari. Yang nomor 2, mannanah, itu adalah perempuan yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya sendiri. Jadi perempuan itu, Bu, selain punya sifat histeris, itu juga punya sifat historis, Bu. Tahu historis? Apal apa-apa yang dulu Mas, kamu udah inget ya? Kalau sudah seperti itu tuh ya. Dulu aku itu gitu, Bu. Apal historis itu, kalah historinya HP itu. Insya Allah. Jadi selain histeris, apalagi sifatnya, Bu? Historis. Cerita-cerita masa lalu yang sudah tergupur, tersimpan lama itu loh. Sampai mantannya pun masih diingat itu. Insya Allah. Terus namanya di HP-nya dikasih nama yang lain, Mbak Sarti dikasih. Akhirnya kena mungkin musibah sial ya, lagi mandi Mbak Sartinya nelpon, padahal mantannya. Diangkat sama suaminya, Assalamualaikum. Belum. Kok Mbak Sarti suaranya laki-laki? Akhirnya setelah mandi ini, Dek, Mbak Sartinya nelpon.
Insya Allah. Jangan Bu ya. Jadi yang kedua apa Bu? Mana suka mengungkit-ungkit kebaikannya diri sendiri. Karena perbuatan baiknya selalu teringat. Padahal rumusnya ikhlas itu harusnya rumusnya kalau kita sudah berbuat baik nggak usah diingat. Nomor 3, sifat yang kita harus hindari oleh para perempuan adalah setelah annanah, mannanah, yang nomor 3 adalah hannanah. Bareng-bareng. Hannanah. Apa itu Ustaz? Suka membanding-bandingkan. Apalagi membandingkan suaminya dengan suaminya orang. Karena memang rumput tetangga itu jauh lebih hijau. Padahal rumput tetangga rumput sintetis, rumput buatan. Yang di rumah rumput bener. Mau pilih yang mana Bu? Rumput buatan apa rumput yang beneran? Makanya sayangi suaminya Bu, jangan juga dibanding-bandingkan. Maka ayo kita hilangkan 3 sifat pertama yang berakhiran nah ini. Annanah, mannanah, dan han. Nomor 4 apa Ustaz? Haddaqah. Bareng-bareng. Apa Ustaz haddaqah itu? Haddaqah ini adalah sifat yang sering ibu-ibu miliki. Apa itu? Tidak pandai mengatur alias Masya Allah, ngelihat tetangganya beli emas, pengen ya, karena tetangganya kalau ngomong, anu Bu, kemarin itu anak saya sekolah di sana, emasnya dikelihat. Ya, pernah seperti itu. Akhirnya pulang ke rumahnya, Mas, aku kok kayaknya pengen kayak tetangga sebelah itu, Mas, bisa gini-gini, Mas. Beliin apa Mas ya? Boros. Dikasih sama suaminya uang 1 juta, 2 hari habis. Beli apa Bu? Shopee COD. Apalagi sekarang Bu, TikTok Shop sudah dibuka Bu ya. Insya Allah. Kabar buruk bagi suami dan kabar gembira bagi Jadi kalau punya uang Bu, dikasih atau bisa menghasilkan sendiri, apalagi dijaga baik-baik ya. Jangan sampai Tapi ala kulli hal, perempuan itu kalau punya sifat nomor 4 haddaqah ini, boros, gak bisa mengatur, na'udzubillahi min dzalik, maka gak lama lagi suaminya kena penyakit es namanya. Kenapa? Na'udzubillahi min. Iya. Nanti tetangganya apa? Beli mobil sampai beli ambulan nanti. Ya. Maksudnya apa? Diantar ke rumah. Tetangganya beli tanah, sampai gali tanah nanti. Mati, gak kuat melihat orang punya. Na'udzubillahi min. Dah, nomor 5. Koh yang nomor 1 sudah ya, haddaqah. Koh yang nomor 2 adalah al-barraqah. Bareng-bareng Bu. Barraqah. Apa barraqah itu Ustaz? Suka berdandan, suka bersolek, berhias. Skincare-nya beli yang 1 juta. Jadi wajahnya putih, lehernya tetap. Ya Allah, mukanya glowing, lehernya garing. Insya Allah. Jadi apa tadi Bu? Suka bersias, bersolek. Tapi kalau bersoleknya di depan suami kan bagus, bagus. Kalau di depan suami, jangan dibalik Bu. Kalau keluar pakai bajunya anaknya. Seharusnya kalau pas di dalam rumah silahkan pakai bajunya anaknya. Ya. Jadi biar suami itu bisa melihat pemandangan itu dengan leluasa, ketimbang dia melihat pemandangan di luar sana. Na'udzubillahi min. Siap Bu ya untuk bersolekahnya untuk suami. Dan yang terakhir yang harus dihindari adalah syaddaqah. Bareng-bareng. Apa itu Ustaz? Ini juga sifat jeleknya perempuan Bu. Suka gosip. Digosok makin suka ngomongin
Padahal lek ngomongin orang itu Bu, kalaupun bener namanya ghibah, kalaupun salah namanya fit. Jadi sama-sama nggak ada enak. Semakin dekat dengan lawan bicara berarti beritanya makin aku. Kalau apalagi sama ekspresinya mencucu itu. Gitu ya. Kamu tahu nggak yang di sana itu? Pesugihan itu misalnya. Alhamdulillah, amin. Jadi 6 sifat ini Bu, ayo kita berantas bersama ya. Di momen milad Sayyidah Fatimah, pengen jadi Sayyidah Fatimah Bu? Maka ayo bersama-sama 6 sifat jelek yang memang sudah jadi wataknya perempuan ini, ayo kita hilangkan bersama-sama. Amin ya Rabbal